Nah, jadi setelah kita belajar tentang nilai mutlak, kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak. Karena di topik pertama materi bab 1 adalah tentang nilai mutlak. Nah, tadi kita udah bahas apa itu nilai mutlak. Yang namanya nilai mutlak, segala sesuatunya harus bernilai positif. Harga mutlak X harus jadi X. Harga mutlak minus 5 harus jadi 5. Namanya mutlak. Mutlak positif. Nah, berarti harus jadi positif. Sekarang kita bahas ke persamaannya. Bagaimana lagi kalau bentuk nilai mutlak itu jadi persamaan? Bentuknya seperti ini. Harga mutlak 2X tambah 5 sama dengan 7. Misal, bentuk ini sama dengan harga mutlak Fx sama dengan C. Ya, harga mutlak Fx sama dengan C. Yang mana Fx-nya, Miss? Yang 2X tambah 5. Tanda panah ke atas ini menyatakan bahwa 2X tambah 5 itu sebagai Fx-nya. Lalu bagaimana menyelesaikan kalau persamaan nilai mutlak? Sama konsepnya dengan nilai mutlak. Kita ulangi ya. Harga mutlak Fx sama dengan C. Nilainya ada 2 nih. Positif X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Itu dia. Kemudian bentuk persamaannya berlaku negatif. Negatif X jika X kurang dari 0. Ini definisi dari persamaan nilai mutlak. Lalu bagaimana kalau kita ditemukan bentuk persamaannya seperti ini? Harga mutlak 2X tambah 5 sama dengan 7. Sama. Untuk menyelesaikannya kita pakai aturan yang di sini nih. Aturan fungsi Fx dimutlakkan sama dengan C. Berarti yang pertama kita cari dulu untuk nilai X yang positif. Nilainya itu ada 2. Kalau dia persamaan nilai mutlak, nilainya ada 2. Ketika dia nilai negatif, nilai X-nya jadi positif nih. Fungsinya jadi positif persamaannya. Ketika nilai X-nya positif, maka persamaannya juga jadi positif. Bagaimana kita lihat? Nah, kita lihat yang pertama, nilai mutlak X. Berarti kalau gitu yang di depannya tidak ditulis lagi nambang negatif. Berarti langkah yang pertama, tulis kembali bentuk persamaannya. 2X tambah 5 sama dengan 7. Sama dengan belajar persamaan. Lalu bagaimana? Kita lihat dari konstanta yang paling kecil, ternyata 5. Berarti ruas kiri dan kanan semuanya dikurang 5. 2X tambah 5 kurang 5 sama dengan 7 kurang 5. Pas ya? Kemudian kita kurangkan 2X sama dengan 7 kurang 5, 2. 5 kurang 5 tidak usah ditulis, nilainya ada 0. Berarti tinggal ditulis 2X sama dengan 2. Berapa hasilnya? X sama dengan 2 per 2. Berarti dapatlah nilai X sama dengan 1 ketika harga mutlak X sama dengan positif. Ya, makanya Miss buat lambang Romawi 1. Berikutnya yang kedua, ketika nilainya menjadi negatif. Kita sambung di sini aja. Yang kedua, negatif X sama dengan negatif, kita tulis negatif, X-nya itu adalah persamaannya. Berarti harga mutlak 2X tambah 5 sama dengan 7. Ini adalah bentuk arti dari bentuk negatif X. Negatif, kemudian tuliskan kembali persamaannya. Berarti jadi minus 2X tambah 5 sama dengan 7. Itu ya, artinya negatif X sama dengan C. Lalu bagaimana, Miss? Tinggal kali ke dalam. Sifat distributif perkalian. Minus 2X minus kali 2X, jadi minus 2X. Kemudian negatif kali positif 5, hasilnya minus 5 sama dengan 7. Nah, samakah bentuk yang ini? Cara penyelesaiannya dengan langkah 1.
sama. Nah, lalu bagaimana Miss menghitungnya? Kita lihat juga koefisien konstanta yang paling kecil. Nilai konstanta yang paling kecil ternyata minus 5. Berarti minus 2x supaya ini jadi 0. Berarti harus cari lawannya, positif. Minus 5 tambah 5 sama dengan 7 tambah 5. Yang ini yang harus sama. Ruas kiri ditambah 5, ruas kanan juga tambah 5. Berarti minus 2x, ini hasilnya 0, sama dengan 12. Nah, sekarang kita tinggal bagi, keluarkan koefisiennya. Maksudnya Miss, keluarkan variabel, berarti x sama dengan 12 per, negatifnya di sini ya, minus 12 per 2. Berarti dapatlah nilai x sama dengan minus 6. Lalu Miss, yang mana yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian? Nah, himpunan penyelesaian ditulis HP. Ini ya cara menuliskan nilai penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ketika sudah ditemukan hasil dari yang pertama dan yang kedua. Buat di bawahnya himpunan penyelesaian atau kita lihat HP. Dari yang positif dulu, berarti nilainya 1, kemudian yang negatif minus 6. Dah. Jadi dapatlah nilai persamaan nilai mutlak dari 2x tambah 5 sama dengan 7. Ternyata hasilnya adalah 1,6. Iya. Kemudian kita bahas berikutnya lagi. Contoh yang kedua, ini contoh pertama. Contoh 1. Ya, contoh 1. Kita lihat untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua bagaimana, Miss? Contoh yang kedua itu kita lihat. Contoh yang kedua. Iya, di contoh yang kedua itu kita lihat. Contoh 2. Oke, kita mulai. Yang paling penting adalah kamu mengetahui atau kamu paham dari konsep persamaan nilai mutlak. Ingat ya, nilai mutlak yang pertama menentukan himpunan penyelesaian dimulai dari yang positif, kemudian lanjut ke yang negatif. Lalu bagaimana kalau bentuknya minus harga mutlak fx sama dengan c minus harga mutlak fx sama dengan c. Nah, berarti bentuknya sama dengan contoh 1. Bedanya apa? Hanya di tanda depannya saja. Kita buat minus harga mutlak 3x tambah 5 sama dengan konstantanya kita ganti 8. Dah. Minus harga mutlak 3x tambah 5 sama dengan 8. Nah, cara penyelesaiannya sama. Di sini konsep persamaan yang pertama, cari dulu bentuk yang harga mutlak yang positif. Nah, berarti kalau gitu nggak perlu lagi kita buang tanda negatifnya. Kalau harga mutlak positif, fungsi ini aja kita tulis kembali. Berarti harganya jadi minus 3x kali ke dalam kurang 5 sama dengan 8. Dapat? Nah, dapat hasil bentuknya jadi minus 3x kurang 5 sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Nah, kita cari himpunan penyelesaiannya. Oke. Dah, dapatlah harga mutlak minus 3x. Ada konstantanya minus 5. Kalau kamu sudah paham penyelesaian persamaan, aja buat minus 3x sama dengan 8. Ya, ini seberangkan ke sebelah kanan jadi tambah 5. Kalau yang konstantanya negatif, seberangkan ke ruas kiri, maka ubah tanda. Terjadi perubahan tanda negatif jadi positif. Berarti minus 3x sama dengan 13. Berarti x sama dengan minus 13
per yang ini ya, daerah hasilnya dulu, baru dibagi dengan koefisiennya 3. Dapatlah X yang pertama. Oke, X yang pertama. Sekarang kita lihat untuk yang harga minus nih bentuk yang kedua. Ini Romawi 1, ini yang kedua. Penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua minus, kemudian minus harga mutlak fx tambah fx sama dengan c. Dah. Ini kan minus. Ya. Kemudian ternyata bentuk fungsi kita adalah minus fx sama dengan c. Tinggal kamu kalikan ke depan, berarti minus kali minus positif, berarti fungsinya jadi harga mutlak fx sama dengan c. Pas ya, yang negatif kalau negatif jadi positif. Nah, fx-nya siapa, Miss? Yang di dalam tanda nilai mutlak. Negatifnya tidak ada lagi, sudah kita kalikan dengan negatif. Sekarang nilainya kita tulis, fx-nya jadi 3x tambah 5. fx-nya diganti dengan 3x tambah 5 sama dengan C. C-nya kita tulis 8. Dah, tinggal kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan persamaannya tidak lagi ditulis lambang nilai mutlak, langsung aja persamaan. 3x tambah 5 sama dengan 8. Kita ubah ke persamaan. 3x sama dengan, kita turunkan 8. Yang 5 konstantanya seberang ke sebelah kanan, jadi negatif 5. Dapatlah 3x sama dengan 3x sama dengan 3. 8 kurang 5 sama dengan 3. Berarti untuk menentukan nilai x sama dengan x ya, x yang ini 3 per 3. Dapatlah nilai x sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Berarti himpunannya apa? Himpunan penyelesaian. Iya, himpunan penyelesaian dimulai dari yang paling besar, lambang positif. Berarti cara 1 dilanjutkan himpunan penyelesaian cara 2. Hasilnya adalah minus 13 per 3 dan 1. Ya, itulah himpunan penyelesaian dari contoh yang kedua. Nah, untuk berikutnya, bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak, cara penyelesaiannya sama seperti cara 1 dan cara kedua. Yang paling penting adalah kamu tahu lambang fx sama dengan c. Ternyata punya nilai minus fx dan positif fx. Yang membedakan adalah tanda di depannya ini saja. Kalau dia negatif, fx berarti dibuatlah di depannya negatif, baru tuliskan apa bentuk persamaannya. Kalau ya fx saja, tuliskan kembali bentuk persamaannya. Iya, demikianlah untuk pembelajaran pertemuan kedua di matematika wajib, materi nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.